warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muklis Wanani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Teknologi. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Platform Pembelajaran Online STEM berbasis VR atau AR, Virtual Reality, ataupun Augmented Reality. Platform pembelajaran online di bidang STEM. STEM yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik yang berbasis VR atau AR. Ini bertujuan untuk menyediakan pengalaman belajar yang interaktif dan praktis. Platform ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan institusi pendidikan, lembaga pelatihan STEM, dan pengguna individu. Dengan memanfaatkan teknologi VR, platform ini menawarkan solusi hemat biaya untuk menggantikan laboratorium fisik, meningkatkan hasil belajar siswa, dan menyediakan akses pembelajaran yang fleksibel. Platform ini juga menyediakan alat bagi guru untuk membuat dan mengelola modul pembelajaran dengan mudah. Jadi dengan memanfaatkan teknologi VR, ini akan sangat besar efeknya karena kita tidak lagi butuh laboratorium fisik yang pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu, siswa juga belajar dengan pengalaman baru, diharapkan bisa meningkatkan minat untuk belajar, dan siswa juga bisa belajar dengan fleksibel, tidak harus di sekolah. Tapi perorangan di rumah juga dia akan sangat terbantu dengan platform pembelajaran berbasis VR ini. Table of content dari presentasi ini yaitu analisa kebutuhan dan riset pasar, tren pasar VR dalam pendidikan, analisis teknologi, estimasi biaya pengembangan, arsitektur sistem dan prototipe, contoh prototipe awal, rencana implementasi, evaluasi, dan metrik keberhasilan. Analisa kebutuhan dan riset pasar. Target pengguna dari platform ini adalah institusi pendidikan setingkat SMA ataupun universitas, lembaga pelatihan STEM, dan pengguna individu. Karakteristik yaitu guru untuk mencari pembelajaran yang interaktif, yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswanya untuk belajar. Dan siswa yaitu menginginkan pengalaman yang praktis dan fleksibel dalam mempelajari pelajaran STEM. Orang tua mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Permasalahan, keterbatasan sumber daya laboratorium, kurangnya interaktivitas dalam pembelajaran tradisional, akses yang tidak merata ke fasilitas STEM, dan kesenjangan keterampilan di pasar kerja. Seperti yang saya sebutkan yang tadi, permasalahan utama yaitu sumber daya laboratorium. Laboratorium itu membutuhkan biaya yang sangat besar, tidak semua lembaga pendidikan mempunyainya. Dan sistem pembelajaran tradisional yang mewajibkan siswa harus datang ke sekolah dan datang ke laboratorium untuk belajar STEM. Sehingga dengan adanya platform baru ini diharapkan dapat memperluas, siapapun bisa belajar tentang STEM dan bisa mengakses laboratorium tanpa harus datang ke laboratorium sekolahan tentunya. Selanjutnya yaitu kebutuhan pasar. Ini solusi hemat, alat pembelajaran interaktif, platform yang mudah digunakan, dan pengalaman belajar yang menarik untuk anak-anak. Fleksibilitas akses, bisa diakses dari manapun saja tanpa harus datang langsung fisik ke sekolahan, dan melibatkan gamifikasi dan simulasi. Pasar tren VR AR dalam pendidikan. Yang pertama itu pertumbuhan VR dan AR. Nilai pasar global VR AR untuk pendidikan diperkirakan mencapai 20 miliar US dollar pada 2028 nanti, dengan CAGR sekitar 18%, peningkatan adopsi teknologi di sekolah dan universitas. Yang kedua yaitu fokus pada STEM. Permintaan untuk pembelajaran STEM meningkat karena tingginya kebutuhan tenaga kerja. Sektor STEM mendorong inovasi teknologi dalam pendidikan seperti simulasi dan laboratorium. Yang ketiga yaitu aksesibilitas teknologi. Penurunan biaya perangkat keras VR AR membuka peluang untuk adopsi lebih luas. Smartphone dengan kemampuan AR menjadi perangkat umum yang dapat mendukung aksesibilitas. Nah, ini yang sangat penting yaitu
smartphone sekarang itu sudah banyak yang mempunyai kemampuan AR, sehingga tidak dibutuh hampir semua siswa sekarang sudah punya smartphone, dan dengan memanfaatkan smartphone dia bisa belajar dan untuk mengakses platform ini dimanapun saja dia berada. Dia bisa belajar layaknya di dalam sebuah laboratorium STEM. Analisis teknologi. Perangkat keras yang dibutuhkan yaitu headset VR, bisa itu Meta Quest 3, HTC Vive, Google Cardboard, dan perangkat AR. Perangkatnya yaitu smartphone, tablet, dan kacamata AR. Persyaratan minimum resolusi layar harus 1080p, refresh rate 72 Hz, dan RAM minimal 4 GB. Perangkat lunak yaitu Unity dan Unreal Engine untuk mengembangkan VR dan AR. Mesin 3D seperti Blender dan Autodesk untuk membuat model-model dari alat-alat laboratorium ini yang kita transformasikan menjadi model 3 dimensi. Nah, infrastruktur yang dibutuhkan yaitu cloud. Kita menggunakan server platform cloud, bisa itu AWS, bisa juga Google Cloud atau Azure untuk menyimpan data. Cloud computing untuk mendukung simulasi berbasis streaming. Database kita menggunakan MongoDB dan Firebase. Firebase ini adalah sejenis database yang sudah include dalam Google Cloud. Keamanan menggunakan SSL, TLS, OAuth 2. Estimasi biaya pengembangan. Komponen headset VR pilihan utama kita yaitu Meta Quest 3 dengan spesifikasi minimalnya sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu resolusi 1080p dan RAM-nya 4 GB. Estimasi biaya yaitu $499. Smartphone AR kita mencobanya dengan Google Pixel 6 yaitu kamera AR Core. Estimasi biayanya sekitar $599. Cloud storage kita menggunakan AWS S3. Spesifikasi minimalnya yaitu 100 GB untuk penyimpanan. Estimasi biaya per bulan yaitu $10. Estimasi biaya untuk kelas dengan 20 perangkat pada tahun pertama yaitu dibutuhkan $26.600. Estimasi biaya pemeliharaan yaitu $4.760 per tahun. Estimasi biaya pengembangan. Arsitektur sistem dan prototype. Yang pertama yaitu front end. Front end ini yaitu berupa dashboard untuk dashboard web yang digunakan user guru. Ya, di sini guru bisa membuat dan mengelola modul. Aplikasi mobile desktop untuk siswa untuk mengakses simulasi VR. Sistem gamifikasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Dari sisi back-end, sistem manajemen pembelajaran terintegrasi dengan Moodle atau Google Classroom, cloud storage untuk data modul dan hasil simulasi. Core system dari platform ini yaitu VR atau AR Engine. Kita menggunakan Unity, Unreal Engine untuk simulasi interaktif, AI untuk mempersonalisasi pembelajaran. Jadi AI digunakan juga untuk mempersonalisasikan tiap-tiap user. Kemudian database, kita menggunakan Firebase atau MongoDB, menggunakan database non-relasional untuk menyimpan data pengguna. Contoh prototipe awal. 1. Untuk mata pelajaran sains, laboratorium kimia virtual yang memungkinkan siswa melakukan eksperimen reaksi asam basa secara aman. Ini tentu saja sangat aman karena semua alat-alat dan bahan-bahan ini bersifat virtual. Jadi untuk anak-anak sangat aman sekali. Beda dengan ketika menggunakan barang-barang yang real di laboratorium, ini sangat aman sekali. Yang kedua yaitu untuk mata pelajaran teknik, simulasi desain jembatan misalkan, untuk menggunakan parameter seperti panjang, material, dan beban maksimum. Dan di sini siswa akan bisa menggunakan platform ini untuk belajar teknik. Yang kemudian selanjutnya yaitu matematika, visualisasi geometri ruang dalam AR seperti kubus, bola, dan piramida. Selanjutnya yaitu rencana implementasi.
tahap satu yaitu 0 sampai 3 bulan, yaitu desain awal user interface dan user experience, pengembangan prototipe untuk satu modul di setiap bidang STEM. Tahap yang kedua yaitu bulan ketiga dan keenam untuk pengujian internal prototipe, mengumpulkan feedback untuk penyempurnaan desain dan fitur. Tahapan yang ketiga bulan ke-6 sampai 12 bulan. Ini adalah pilot project dengan mitra institusi pendidikan, peningkatan performa dan menambahkan fitur berdasarkan masukan pengguna. Jadi project ini kita bermitra dulu dengan salah satu atau beberapa institusi pendidikan yang kita ajak kerjasama untuk uji coba. Dari hasil feedback mereka, kita akan gunakan sebagai perbaikan untuk meningkatkan performa platform aplikasi kita. Tahap yang keempat yaitu 1 tahun ke atas, yaitu kita luncurkan penuh ke pasar dengan dukungan teknis dan pelatihan pengguna, ekspansi modul dan kurikulum. Ekspansi modul dan kurikulum ini adalah kita menambahkan modul-modul dan kurikulum. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi dan metrik keberhasilan. Yang pertama yaitu feedback periodik. Kita melakukan survei pengguna setelah setiap modul ini selesai, menganalisa data dari sistem pelancaran progres. Yang kedua yaitu pengembangan keberlanjutan, menambahkan fitur-fitur baru berdasarkan masukan dari pengguna, memperluas cakupan modul STEM sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga yaitu metrik keberhasilan, tingkat adopsi platform, peningkatan skor hasil pembelajaran siswa, dan tingkat retensi pengguna, dan jumlah mitra institusi pendidikan. Jadi metrik keberhasilan kita yaitu diukur dari tingkat adopsi platform sendiri, yaitu kita lihat progres skor dari pembelajaran siswa berdasarkan waktu yang berjalan, apakah ini akan meningkat, dan yang sangat penting yaitu mitra institusi pendidikan, jumlahnya semakin bertambah atau tidak. Baik, itu saja mungkin dari saya mempresentasikan tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.